Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, kembali kita bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui kolom komentar di channel YouTube kita, Ahmad Muttaqin Official. Yang pertama, Umi Ro'iyah. Assalamualaikum Ustaz, ayah saya meninggalkan sebidang tanah, seorang istri dan 2 anak perempuan. Bagaimana cara membaginya? Oh ya, ayah saya juga mempunyai adik laki-laki. Mohon bimbingannya agar kami mendapat warisan yang halal. Warisannya berupa pekarangan saja. Jadi yang pertama harus jelas dulu sebidang tanah itu apakah harta bersama dengan istrinya atau itu harta pribadi almarhum ayah. Jadi kalau itu harta pribadi almarhum ayah, maka sebidang tanah itu menjadi harta warisanlah semuanya. Tapi kalau itu harta bersama dengan istrinya, maka yang menjadi harta warisan ayah dari sebidang tanah itu hanya separuhnya saja. Itu yang pertama, harus jelas dulu status tanahnya. Kemudian ahli waris yang ada istri, 2 anak perempuan, dan seorang saudara laki-laki. Maka cara membaginya, istri berhak mendapatkan 1/8 dari harta warisan suaminya. Kemudian 2 orang anak perempuan berhak mendapatkan 2/3. Jadi 1/8 itu sama dengan 3/24. 2/3 itu sama dengan 16/24. Kalau dijumlahkan 3/24 dan 16/24 berarti 19/24. Masih ada sisa 5/24 lagi. Jadi 5/24 inilah yang menjadi bagian dari saudara kandung almarhum. Kita ulangi, istri berhak mendapatkan 1/8 dari harta warisan almarhum. 1/8 itu sama dengan 3/24. Kemudian 2 orang anak perempuan berhak mendapatkan 2/3. 2/3 itu sama dengan 16/24. Berbagi ratalah mereka di 16/24 itu. Lalu sisanya menjadi hak dari saudara kandung dari almarhum selaku asbah. Berapa bagiannya? Bagiannya 5/24 sisa harta. Demikian. Saprul Channel. Assalamualaikum Ustadz. Saya mengalami itu Ustadz, hanya karena beda ibu, padahal kita satu ayah sedarah. Tapi saya tidak dibagi waris sepeser pun. 2 rumah semuanya dihak sama adik perempuan saya seayah dan juga suaminya, adik ipar. Gara-gara harta mereka jadi serakah. Padahal sholatnya rajin. Gimana Ustadz? Apa yang harus saya lakukan? Nuhun. Jadi kalau kita merasa bahwa dalam pembagian harta warisan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka diluruskanlah kembali dengan membicarakannya secara kekeluargaan, menghadirkan orang-orang yang paham, menghadirkan juga orang-orang yang diseganilah di keluarga. Mungkin kata-katanya didengar oleh semua. Itulah yang bisa dilakukan supaya harta warisan itu memang tepat sasaran, sampai hak kepada setiap orang yang berhak. Tapi kalau langkah itu tidak bisa dilaksanakan, tidak memungkinkan, maka tidak ada jalan lain kecuali melalui jalur pengadilan agama. Demikian. Rospita Siregar, Pak Ustadz saya mau tanya, ayah ibu kami sudah meninggal. Ayah kami dapat warisan dari kakek kami almarhum. Kami semua 4 perempuan, yang 1 sudah meninggal dan memiliki anak perempuan 1. Suami kakak kami almarhumah sudah menikah lagi. Bagaimana pembagiannya terhadap anak kakak kami almarhumah dan terhadap suaminya yang sudah menikah lagi? Jadi kalau pada saat ayah Anda meninggal dunia, 4 orang anak perempuannya masih hidup, maka 4 perempuan anak yang masih hidup itu memiliki hak yang sama terhadap harta warisan almarhum ayah Anda itu. Nah, walaupun sekarang
salah seorang dari 4 orang anak kakak Anda sudah meninggal dunia dan ada anak dan suami yang ia tinggalkan, maka apa yang menjadi haknya dari harta warisan almarhum ayahnya itu tentu diwarisilah oleh suami dan anaknya. Kalaupun suaminya sekarang sudah menikah lagi, itu tidak menghilangkan haknya untuk mendapatkan bagian dari harta warisan almarhumah istrinya itu. Jadi berapapun harta warisan dari almarhumah kakak Anda itu, suaminya berhak mendapatkan 1/4. Selebihnya 3/4 lagi tentu itu menjadi hak dari anak-anak almarhumah. Demikian. Patah Saipul. Assalamualaikum Pak, maaf saya mau tanya, apakah seorang suami ada hak apabila seorang istri bekerja, hidup bareng dua-duanya kerja, hasil suami habis buat nafkah dan lain-lain, uang istri terkumpul, tapi dia bilang suami nggak ada hak tentang uang istri. Saya bingung dan mohon penjelasannya. Terima kasih. Aturan yang berlaku dan berkekuatan hukum di negeri ini, di negara kita ini, Republik Indonesia, ada ketentuan harta bersama namanya. Jadi semua harta yang didapatkan setelah menikah, baik yang mendapatkannya suami atau yang mendapatkannya istri atau dua-duanya bekerja sama mendapatkan harta itu, maka itu harta masuk kategori harta bersama. Yang apabila terjadi perceraian, cerai hidup atau cerai mati, maka harta itu dibagi dua, separuh milik suami dan separuh milik istri. Jadi dalam harta yang didapatkan melalui hasil kerja suami ada hak istri. Melalui harta yang didapatkan melalui hasil kerja istri juga setelah menikah ada hak suami di situ, saling memiliki hak. Demikian. Itu aturan yang berlaku dan berkekuatan hukum di negeri ini. Terima kasih. Galaksi Tab. Assalamualaikum Ustadz, macam mana bila nikah nggak ada surat nikah? Siapa yang dapat harta istri Ustadz? Dalam kajian syariat tidak ada masalah. Yang jelas pernikahannya itu sah, terpenuhi syarat dan rukun nikah itu. Mengenai ada buku nikah atau tidak ada buku nikah itu kan aturan negara. Kalau ada buku nikah, pernikahan diakui oleh negara. Dan kalau beracara di pengadilan agama, maka ya disahutilah oleh pengadilan agama. Tapi kalau tidak ada buku nikahnya, tentu tidak akan dikafar, tidak akan disahuti oleh pengadilan agama. Dianggap tidak ada pernikahan secara negara. Tapi sekali lagi kalau secara syariat, selama syarat dan rukun pernikahan terpenuhi, maka sahlah pernikahan itu. Jadilah suami dan istri, berlakulah hukum warisan itu. Ada buku nikah atau tidak ada buku nikah, maka selama pernikahannya itu sah secara syariat, ada salah seorang yang meninggal dunia, maka yang hidup itu berhak mendapatkan bagian harta warisan dari pasangannya yang meninggal dunia. Istri meninggal, suami berhak mendapat bagian harta warisan. Suami meninggal, istri berhak mendapatkan bagian dari harta warisan. Demikian. Ki Imo. Assalamualaikum Ustadz, saya dari Jawa. Maaf Ustadz, saya mau tanya, ibu saya punya warisan dari kakek saya dan punya anak 1. Kemudian ibu menikah lagi dan punya anak. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustadz. Jadi kalau ibu meninggal dunia, maka apa yang menjadi harta ibu itu menjadi harta warisan ibu. Diwarisilah oleh ahli warisnya. Itu semuanya anak kandung ibu. Kalau ibu 2 kali menikah misalnya, dari pernikahan yang pertama dia punya anak, lantas kemudian menikah lagi dengan suami yang kedua, kembali lagi dia punya anak, maka anak ibu dari suami yang pertama dan anak ibu dari suami yang kedua itu punya hak yang sama. Masing-masing laki-laki dihitung 2 bagian, dan kalau perempuan masing-masing dihitung 1 bagian. Demikian ya. Semuanya itu anak kandung ibu. Karena semuanya anak kandung ibu, kalau ibu meninggal dunia, maka mereka mendapatkan bagian dari harta warisan ibu dengan hak yang sama. Demikian. Alih Solihuddin. Tanya Ustadz, seorang laki A meninggal dunia. Dia punya adik laki-laki dan perempuan seibu sebapak. Dia punya saudara laki-laki seibu dan saudara sebapak. Berapa bagian masing-masing? Jadi dia punya adik laki-laki dan perempuan seibu sebapak. Jadi kalau begitu ada
saudara kandung laki-laki 1 orang, saudari kandung perempuan 1 orang, saudara laki-laki seibu 1 orang, dan saudara sebapak 1 orang. Berapa bagian masing-masing? Nah, jadi kalau beginilah komposisi ahli warisnya, maka yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan hanyalah saudara kandung dan saudara seibu saja. Sementara saudara sebapak saja, walaupun dia ahli waris, tapi ahli waris yang terdinding, terhijab, tidak mendapatkan bagian dari harta warisan karena saudara kandunglah yang menghijabnya. Keberadaan saudara kandung laki-laki menyebabkan saudara sebapak laki-laki terhijab atau terdinding, tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Maka saudara laki-laki seibu tadi dia berhak mendapatkan 1/6 dari harta warisan. Kemudian sisanya ada 5/6 lagi. Itu menjadi hak dari saudara-saudari kandung si mayit. Sisa harta yang 5/6 itu tentu dibagi 3. 2 bagian untuk saudara kandung yang laki-laki, 1 bagian untuk saudari kandung yang perempuan. Demikian cara membaginya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Ingerti lanraulan. Afwan Pak Ustadz, izin bertanya. Di kasus yang pertama pertanyaan dari Dewi Manja. Oh, kita sudah harus dilihat lagi pertanyaan Dewi Manja ini. Kita ulangi lagi. Ingerti lanraulan. Apaan Pak Ustadz izin bertanya. Di kasus yang pertama pertanyaan dari Dewi Manja. Mengapa cucu dari anak laki-laki mendapat warisan nenek? Kan ayahnya meninggal lebih dulu daripada neneknya. Dan anak laki-laki yang meninggal ini kan punya saudara laki-laki 1 orang. Tidak diberitahukan di pertanyaan itu apakah saudara laki-lakinya itu masih hidup atau sudah meninggal saat saudara laki-laki yang punya anak meninggal. Kalau saudara laki-laki yang punya anak meninggal dan saudara laki-lakinya masih hidup, berarti cucu tidak dapat warisan kan? Karena terhijab oleh pamannya. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Patokannya bukan ayahnya yang meninggal, tapi si nenek yang punya harta, pemilik pertama harta itu yang meninggal dunia. Kalau si nenek meninggal dunia, dua-dua anak laki-lakinya masih hidup, tapi kemudian belum dibagi harta itu, lantas 1 orang anak laki-laki meninggal dunia dan ia punya anak, artinya cucu dari si nenek, maka kalau kemudian si nenek meninggal dunia, pada saat si nenek meninggal dunia ada 2 orang anaknya. Aduh, macam mana? Kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi. Nah, jadi begini, yang menjadi patokan itu adalah si nenek yang punya harta. Kalau pada saat si nenek meninggal dunia, ada 2 orang anak laki-lakinya masih hidup, maka 2 orang anak laki-laki itu mendapatkan bagian yang sama dari harta warisan almarhumah nenek tadi. Belum dibagi harta, kemudian salah seorang meninggal dunia. Nah, kalaupun ia meninggal dunia, tetap tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan bagian dari harta warisan almarhumah si nenek. Maka pada saat dilaksanakan pembagian harta warisan, hak dari anak yang sudah meninggal dunia itu tentulah diberikan kepada cucunya itu. Tapi kalau pada saat si nenek meninggal dunia, anaknya yang masih hidup hanya 1 orang laki-laki, 1 orang anak laki-laki, kemudian anaknya yang 1 lagi sudah duluan meninggal dunia dan punya anak, artinya cucu dari si nenek. Maka tentu saja cucu dari si nenek itu terdinding untuk mendapatkan bagian dari harta warisan almarhumah nenek. Karena nenek masih punya anak laki-laki dan anak laki-laki itu tentu mendinding cucu, menghijab cucu. Walau demikian, Al-Quran Surah An-Nisa ayat 8 memerintahkan ya sang anak yang mendapatkan bagian dari harta warisan almarhumah nenek itu berkenan jugalah untuk berbagi rezeki dengan keponakan-keponakannya, supaya silaturahmi itu dapat terpelihara dengan baik, kekompakan persaudaraan itu terjalin dengan harmonis. Pemirsa, demikian kita berusaha untuk memberikan jawaban semampu yang bisa kita berikan.
Mudah-mudahan bermanfaat pemirsa, dan bila ada permasalahan-permasalahan kewarisan yang terjadi pada diri, keluarga, dan rekan-rekan Anda yang dirasa butuh penjelasan, silahkan mengirimkan pertanyaan dengan mengetik pada kolom komentar di channel YouTube kita ini, Ahmad Muttaqin Official. Insya Allah kita akan memberikan jawaban tentunya semampu yang kita bisa berikan. Dan kalau Anda merasa bahwa kajian ini bermanfaat untuk diri Anda, maka silahkan subscribe, like, and share supaya kawan-kawan kita yang lain, saudara-saudara kita yang lain juga bisa mengambil manfaat dari itu. Dan semoga ini menjadi bagian dari dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.